Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan. Puji Tuhan dan syukur kepada Allah. Saya dapat berjumpa secara pribadi dengan Anda, walau hanya melalui sapaan dengan media ini. Kota Bethlehem telah menyatukan hati kita, dan kanak-kanak Yesus dengan tangisnya yang khas telah menggerakkan seluruh hidup kita yang dinamis ini untuk mendatanginya dalam sujud syukur. Perpaduan yang agung antara Bethlehem dan kanak-kanak Yesus telah memikat hati kita dan meninggalkan kenangan yang begitu mendalam, begitu indah di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Kita tidak ingin kalau kenangan itu hilang begitu saja dari sejarah hidup kita, meskipun ada arus besar zaman yang terus bergerak. Maka kita selalu mengenangkan kembali dan merayakan. Kitab Yeremia bab 29 ayat 11-14 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Pada akhir Desember 2020 yang lalu, Paus Fransiskus mencanangkan tahun keluarga Amoris Laetitia yang dimulai pada 19 Maret 2021 bertepatan dengan Hari Raya Santo Yusuf. Perayaan tahun keluarga Amoris Laetitia sebenarnya akan berlangsung sekitar 15 bulan karena akan berakhir pada 26 Juni 2020 dengan pertemuan ke-10, pertemuan keluarga sedunia di Roma, Italia. Pada tahun 2021 ini, pesan Natal KWI dan PGI mengambil inspirasi dari surat pertama Petrus bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Maka temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sementara itu, Keuskupan Agung Semarang selama masa Advent ini merenungkan dan merefleksikan tentang keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Tema ini mengajak kita untuk kembali ke sel yang dasar, yakni keluarga. Keluarga telah dipanggil, keluarga telah dikehendaki oleh Allah sendiri untuk menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang berbenah, keluarga yang berubah, sehingga keluarga mengalami sukacita Allah dalam untung dan malang. Dengan demikian, keluarga selalu menghasilkan buah-buah hidup ilahi, buah-buah kesucian. Entitas terkecil masyarakat ini menjadi cermin persiaran gereja menuju kesucian hidup dengan terus berjuang menghadapi aneka dan seluk-beluk problematika manusia zaman ini, persoalan-persoalan yang selalu ada di dalam sejarah manusia. Tidak ada seorang pun di dunia tanpa keluarga. Gereja adalah rumah tangga dan keluarga bagi siapapun juga. Khususnya bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat.
Kasih sosial sebagai suatu refleksi Trinitas adalah apa yang sungguh-sungguh menyatukan makna rohani keluarga dan misinya bagi orang lain. Karena kasih itu mewujud nyatakan kerikma dalam seluruh kebutuhan komunitasnya. Keluarga menghayati spiritualitasnya dengan menjadi sekaligus suatu gereja rumah tangga dan sel hidup bagi pengubahan dunia. Dengan demikian, keluarga Kristiani sebagai tempat yang kudus tidak sekedar diartikan secara jasmani, melainkan bahwa keluarga mampu menyediakan tempat khusus untuk berdoa, sarana dan tanda kudus bagi perkembangan hidup rohani, menjadi tempat setiap anggota keluarga menerapkan iman, pengharapan, dan kasih yang melibatkan pengorbanan dan pemberian diri yang total, tulus, seturut teladan Kristus. Oleh karenanya, setiap anggota keluarga sungguh dapat mengambil bagian dalam kurban Kristus bagi pengudusan umat manusia dan turut mengambil bagian dalam tugas gereja menjadi sarana keselamatan. Arus besar zaman ini telah melanda seluruh dunia dan masih melumpuhkan berbagai sendi kehidupan dan kemanusiaan. Kita memiliki kesadaran baru bahwa ternyata kita belum menjadi keluarga yang sempurna, belum menjadi keluarga yang ideal. Ketika keluarga-keluarga diterpa oleh empasan ombak besar arus zaman yang aktual saat ini. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena masih memiliki ketangguhan dan daya tahan untuk hidup dalam kasih, memenuhi panggilan kita, dan terus melangkah maju, walaupun harus jatuh berkali-kali di sepanjang jalan ini. Di masa pandemi ini, di tengah begitu banyak kesulitan psikologis, ekonomi, dan kesehatan, semua ini menjadi bukti ikatan keluarga telah dan masih sangat diuji, tetapi pada saat yang sama tetap menjadi titik acuan yang paling teguh, dukungan yang paling kuat, penjaga yang tak tergantikan dari seluruh umat manusia dan komunitas sosial. Ada mosaik menantang yang muncul, yang tersusun dari berbagai realitas yang beraneka ragam, penuh dengan sukacita, tragedi, dan mimpi. Sukacita. Kalau kita membuka dokumen Amoris Laetitia paragraf 21, Paus Fransiskus menuliskan demikian dalam dokumen tersebut. Yesus sendiri lahir dalam keluarga sederhana, yang kemudian segera mengungsi ke daerah asing. Dia mengunjungi rumah Petrus yang mertuanya sedang sakit, dan memberi simpati saat mendengar kematian di rumah Zairus dan Lazarus. Dia mendengar ratapan putus asa janda di Naim atas kematian putranya, dan memperhatikan ratapan seorang ayah dari seorang yang sakit epilepsi di sebuah kota kecil. Dia pergi ke rumah pemungut cukai seperti Matius dan Zakius, dan berbicara kepada pendosa seperti wanita di rumah Simon dan orang Farisi. Yesus mengerti kecemasan dan ketegangan yang dialami oleh para keluarga dan menggambarkannya dengan perumpamaan, mulai dari anak-anak yang meninggalkan rumah untuk mencari petualangan, sampai dengan anak-anak yang sulit dengan perilaku yang tidak dapat dipahami, atau para korban kekerasan. Dia juga peka dengan hal memalukan
akibat kekurangan anggur dalam pesta perkawinan, ketidakhadiran tamu pada pesta, dan kekhawatiran keluarga miskin karena kehilangan sebuah dirham. Tragedi. Sambutan Bapa Suci dalam doa Vigili dalam festival keluarga sebagai bagian dari pertemuan keluarga-keluarga internasional di Amerika Serikat yang dilaksanakan di Philadelphia Sabtu 26 September 2015. Beliau mengatakan demikian. Keluarga yang sempurna tidak ada. Hal ini tidak boleh membuat kita patah semangat. Justru sebaliknya. Cinta adalah sesuatu yang kita pelajari. Cinta adalah sesuatu yang kita jalani. Cinta tumbuh karena ditempa oleh situasi konkret yang dialami setiap keluarga. Cinta lahir dan terus berkembang di tengah cahaya dan bayangan kegelapan. Cinta dapat tumbuh subur dalam diri pria dan wanita yang berusaha untuk tidak menjadikan konflik sebagai kata terakhir, melainkan sebagai sebuah peluang baru. Kesempatan untuk mencari bantuan, kesempatan untuk mempertanyakan bagaimana kita perlu meningkatkan diri, kesempatan untuk menemukan Tuhan yang bersama kita dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ini adalah warisan besar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, pelajaran yang sangat bagus. Kita membuat kesalahan, ya. Kita punya masalah, ya. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya bukan itu yang terpenting. Kita tahu bahwa kesalahan, masalah, dan konflik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada sesama, mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Mimpi. Beliau masih menambahkan demikian ini dalam sambutannya. Kami merayakan festival keluarga. Keluarga memiliki kartu identitas ilahi. Apakah Anda melihat apa yang saya maksud? Tuhan memberikan keluarga sebuah kartu identitas, sehingga keluarga bisa menjadi tempat di dunia kita di mana kebenaran, cinta, dan keindahannya dapat terus berakar dan tumbuh. Beberapa dari Anda mungkin berkata kepada saya, Bapak, Anda bisa mengatakan itu karena Anda tidak menikah. Pastinya dalam keluarga ada kesulitan. Dalam keluarga kami berdebat. Dalam keluarga terkadang kita melempar piring. Dalam keluarga, anak-anak memusingkan kepala. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang ibu mertua. Keluarga selalu memiliki salib. Selalu. Karena kasih Tuhan, anak Tuhan, juga meminta kita untuk mengikutinya di sepanjang jalan ini. Tetapi dalam keluarga juga, salib diikuti oleh kebangkitan karena di sana juga Putra Allah memimpin kita. Jadi keluarga, maafkan saya karena saya menggunakan kata bengkel harapan. Harapan hidup dan kebangkitan. Karena Tuhanlah yang membuka jalan ini. Kemudian juga ada anak-anak. Anak-anak adalah pekerja keras. Ketika kami masih anak-anak, kami bekerja keras. Kadang-kadang di rumah saya melihat beberapa staf saya yang datang untuk bekerja dengan cincin di bawah mata mereka. Mereka memiliki bayi berusia 1 atau 2 bulan. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak tidur?
Dan mereka menjawab, "Tidak." Bayi itu menangis sepanjang malam. Dalam keluarga ada kesulitan, tetapi kesulitan itu diselesaikan dengan cinta. Kebencian tidak menyelesaikan kesulitan apapun. Hati yang terpecah, hati yang terluka tidak menyelesaikan kesulitan. Hanya cinta yang mampu menyelesaikan kesulitan. Cinta adalah perayaan. Cinta adalah kegembiraan. Cinta adalah ketekunan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang terhormat, yang mulia dan berbahagia, saya mengulang dan menegaskan kembali suara hati dari Paus Fransiskus dalam dokumen-dokumen yang ditulis oleh beliau atau dalam sambutan-sambutannya. Yang pertama, sukacita diperbaharui dalam penderitaan. Seperti dikatakan Santo Agustinus, semakin besar bahaya dalam pertempuran, semakin besar sukacita kemenangan. Setelah menderita dan berjuang bersama, pasangan suami istri mampu mengalami bahwa pergumulan itu sungguh-sungguh berharga, sebab mereka mendapatkan beberapa kebaikan, belajar sesuatu sebagai pasangan, atau mereka semakin dapat menghargai apa yang mereka miliki. Hanya sedikit sukacita manusiawi sedalam dan sehebat seperti ketika dua orang yang saling mengasihi telah mencapai sesuatu sebagai hasil jerih payah yang besar dan diupayakan bersama-sama. 2. Beberapa menit dapat ditemukan setiap hari untuk bersama-sama hadir di hadapan Allah yang hidup, menceritakan kepadanya berbagai kekhawatiran kita, berdoa untuk berbagai kebutuhan keluarga kita, mendoakan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, memohon bantuan untuk mengasihi, bersyukur atas kehidupan dan berkat-berkat di dalamnya, dan mohon Bunda Maria melindungi kita dengan mantel keibuannya. Dengan kalimat sederhana, saat doa ini mendatangkan begitu banyak kebaikan bagi keluarga kita. 3. Saya berterima kasih kepada mereka yang memberikan kesaksian mereka dan mereka yang memberikan kepada kami kegembiraan melalui gaya hidup, melalui keindahan yang merupakan jalan menuju Tuhan. Keindahan membawa kita kepada Tuhan, dan saksi yang benar membawa kita kepada Tuhan, karena Tuhan juga adalah kebenaran. Dia adalah keindahan, Dia adalah kebenaran. Kesaksian yang dimaksudkan untuk membantu orang lain adalah baik. Itu membuat kita baik, karena Tuhan itu baik. Itu membawa kita kepada Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar, dan semua yang indah membawa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah keindahan. Tuhan adalah kebenaran. 4. Ketika keluarga hidup di bawah tanda persekutuan ilahi, saya perjelas dengan aspek keberadaannya dalam Amoris Laetitia. Maka keluarga menjadi sabda Allah kasih yang hidup, yang diucapkan kepada dunia dan untuk dunia. Memang tata bahasa hubungan keluarga yaitu hubungan suami istri, keibuan, kebapaan, hubungan anak dengan orang tua dan persaudaraan adalah cara yang melaluinya bahasa kasih diteruskan, yang memberi makna pada kehidupan dan kualitas manusiawi pada setiap hubungan. Bahasa yang tidak hanya berupa kata-kata,
tetapi juga cara hidup, cara kita berbicara, penampilan, gerak tubuh, waktu, dan ruang hubungan kita dengan orang lain. Pasangan suami istri saling memahami hal ini dengan baik. Orang tua dan anak-anak mempelajarinya setiap hari di sekolah kasih, yaitu keluarga. Disinilah juga terjadi penerusan iman antar generasi. Melalui bahasa, hubungan baik dan sehat yang dijalani dalam keluarga setiap hari, terutama saat menghadapi konflik dan kesulitan bersama-sama. Jadi marilah kita mendukung keluarga. Marilah kita menjaganya dari apapun yang merusak keindahannya. Mari kita mendekati misteri kasih ini dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan kelembutan. Dan marilah kita berkomitmen untuk menjaga ikatannya yang berharga ini dan tidak kasat mata. Anak-anak, orang tua, kakek nenek, kita membutuhkan ikatan ini untuk hidup dan hidup dengan baik, membuat umat manusia semakin bersaudara. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Berdoalah selalu dan dengan hati yang berpengharapan agar cinta kasih dan saling menghargai serta saling membagikan anugerah kesembuhan maupun rekonsiliasi tidak akan pernah kering dan bahkan tidak akan pernah berkurang di rumah Anda, di rumah kita semua. Berdoalah sebagai sebuah keluarga, sehingga rumah Anda, rumah kita semua, semakin otentik memancarkan wajah sukacita. Berdoalah selalu karena Allah selalu berkehendak baik untuk hadir di tengah-tengah keluarga, sehingga Anda dan kita semua akan bertemu dan berjumpa dengan Allah yang bersama kita, selalu ada di tengah-tengah kita. Berdoalah selalu agar keluarga menjadi tempat di dunia di mana kebenaran, cinta kasih, dan keindahannya dapat terus berakar dan bertumbuh. Marilah kita selalu bergerak bersama dalam keutamaan bela rasa dan keutamaan gotong royong untuk mencari jalan-jalan kreatif untuk melanggengkan budaya hidup saling mengasihi, mewartakan kebenaran dan keadilan, serta membawa sukacita sejati kepada semesta. Salam, doa, dan kasih dari saya untuk Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan waktu bagi kami. Waktu untuk berkaca, waktu untuk merenungkan, waktu untuk menimba inspirasi hidup baru di tahun keluarga Amoris Laetitia, sukacita kasih. Di masa pandemi ini, ada pasangan suami istri dan keluarga mengalami berbagai krisis masing-masing dan sangat khas. Krisis keutuhan dan kebersamaan hidup sebagai keluarga, krisis finansial dan kemiskinan, krisis merasa sendirian, sepi karena ditinggalkan, dan krisis kekeringan hidup, bahkan penolakan, dan krisis yang lainnya. Semoga setiap keluarga dan anggota-anggota yang ada di dalamnya, yang terluka dan yang melakukan perbuatan tercela, menemukan penghiburan dan penyembuhan segera yang bersumber dari palungan suci. Kami bersyukur karena setiap keluarga dibantu untuk menemukan di berbagai penderitaan dan krisis tersebut tempat kehadiran Kristus dan kasih-Nya yang melimpah. Kehadiran-Mu di Bethlehem
telah menjangkau setiap keluarga, sehingga kami tidak merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan dan pergulatan hidup. Berjalan bersama-sama, mendengarkan unek-unek kami, dan menumbuhkan pengharapan yang memacu kami untuk memilih setia dan tekun memupuk kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuanmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.